Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus gitu ya, yang viral beberapa hari ini. Sebelumnya saya mendapat kabar tapi di media sosial bahwa orang ini yang namanya Natalia Rusli yang sudah DPO, yaitu masuk dalam daftar pencarian orang, Polres Jakarta Barat, sudah masuk DPO 4 bulan, akhirnya ketangkap katanya. Tetapi di berita-berita media massa bilang bukan ditangkap katanya, tetapi menyerahkan diri. Nah, ini menarik nih ya. Nggak peduli deh ya, apakah dia ditangkap, apakah dia menyerahkan diri. Tapi ini menarik karena pengacara ini diadukan atau dilaporkan oleh kliennya, ya, yang sebelumnya menggunakan jasanya, yaitu untuk mengurus kasus di Indosuria. Jadi kliennya ini menggunakan jasa Natalia Rusli untuk mengurus ditipunya mereka lah gitu ya di Indosuria. Tetapi akhirnya para kliennya Natalia Rusli, tapi yang paling vokal ada satu, nanti kita lihat ya, akhirnya melaporkan Natalia Rusli karena melakukan penipuan. Nah, ini menarik ya, walaupun Natalia Rusli bilang enggak, saya dikriminalisasi. Ya, kasus ini menarik, bahkan Pak Dahlan Iskan pun kemarin juga mengulas mengenai Natalia Rusli ini. Nah, kita lihat dulu nih ya, dari tahun lalu nih ya, dari tahun 22, dari Mei, ya ini sudah lama sebenarnya kasusnya ya. Jadi dari Mei itu di sini disebutkan ini dari situs A1 online ya. Disebutkan di sini korban kasus dugaan penipuan lawyer bodong. Ini menarik nih ya. Nah, Anda bisa lihatlah nanti ya. Dikatakan lawyer bodong di website ini. Ya, saya menyebutkan apa adanya ya, seperti berita ini. Katanya ternyata lawyer ini ijazahnya ketika dicek di pangkalan data Dikti tidak terdaftar. Maka mereka menyebutnya lawyer bodong. Bahkan katanya nggak pernah disumpah sebagai advokat, ya. Nah, makanya para korbannya itu mendesak Polres Jakarta Barat tahan tersangka Natalia Rusli. Wah, berarti dia sudah sejak ini ya. Nah, jadi di sini Natalia Rusli katanya dikatakan oknum advokat dari Persadi. Wah, ternyata asosiasi advokat nih banyak nih, ada Peradi, ada ini, ada ini. Nah, ini Persadi, saya juga baru dengar nih, Persadi katanya ya, Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia, asik, Persadi. Sudah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh Polres Jakarta Barat, ya. Nah, tetapi katanya tersangkanya ini, yaitu Natalia Rusli, tidak kooperatif, tidak menghadiri mediasi, alasannya ada di Bali dan seterusnya ya. Maka akhirnya korban minta atau mendesak lah ya Kapolres Jakarta Barat untuk memanggil tersangka ini ya. Nah, ya kan dia sudah dijadikan tersangka gitu ya. Waktu itu para korban itu kecewa katanya terhadap Polres Jakarta Barat yang menunda-nunda pemeriksaan tersangka. Nah, dikatakan di sini ya, di A1 online, Natalia Rusli ini katanya, ini yang bilang A1 online ya, saya cuma bacakan, sudah memakan banyak korban atas tindak tanduknya sebagai advokat katanya. Karena lemahnya sistem di Indonesia, berbekal ijazah aspal alias tidak terdaftar di Dikti. Ya, Natalia bergabung dengan Peradin atau Persadi nih ya, tadi kan dia bilang Persadi, oke lah. Tadi kan sebutnya Persadi ya, Persatuan Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia. Tapi di sini bergabung dengan Peradin, besutan Ropaun Rambe, dan dibantu urus PKPA
UPA dan domisili Banten sehingga bisa mendapatkan bas berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Banten katanya ya. Nah, karena banyaknya organisasi advokat baru membuat mudah seseorang menjadi advokat tanpa diperiksa dan diseleksi surat-suratnya. Ini menurut berita A1 online katanya ya. Di Peradin, Natalia Rusli dilaporkan belasan korban ya atas dugaan pelanggaran etik dan ijazah tak terdaftar di Dikti ya. Lalu untuk menghindari putusan etik Peradin, katanya Natalia Rusli mengundurkan diri dan bergabung di KAI, Kongres Advokat Indonesia. Oh, ternyata dia masuk Peradin dulu, terus kemudian dia bergabung ke KAI, Kongres Advokat Indonesia. Yang mana di KAI kembali Mariana dan Vivi Sutanto katanya ya, para korban penipuan Natalia Rusli kembali melaporkan ke Dewan Kehormatan KAI dan di sidang etik. Nah, akhirnya katanya Dewan Kehormatan KAI kaget ketika mengetahui ternyata ijazah sarjana hukum Natalia Rusli tidak terdaftar di Dikti. Nah, kemudian bagaimana mungkin seorang kuliah 4 tahun namun tidak ada datanya sama sekali di Dikti? Seharusnya dari semester 1 sudah didaftarkan di Dikti, dilaporkan nilai-nilai dan seterusnya. Lalu kenapa nggak diurus? Nah, nggak tahu deh ya. Dengan tidak terdaftar di Dikti, maka sesuai Permenristek Dikti, ijazah tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, kata korban ya. Nah, atas aduan etik para korban, Natalia Rusli katanya dikenakan sanksi berupa pencabutan kartu anggotanya di KAI. Akhirnya, nah dia banting setir nih Natalia Rusli, pindah menjadi anggota Persadi. Jadi terakhir dia berlabuh di Persadi tadi ya, Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia ya, apa ya? Iya, Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia. Waduh, loncat-loncat juga dia apa? Organisasinya. Nah, ini menurut A1 online ya. Ya. Karena saya mesti hati-hati, tadi bilang saya yang menyebarkan berita bohong. Nah, sehingga kualitasnya itu dipertanyakan katanya ya, karena sudah terbukti melalui sidang etik ijazah sarjana hukumnya bodong. Waduh, bagaimana orang yang nggak mengerti hukum dan melakukan praktek hukum lah kira-kira, bukankah itu malpraktek katanya? Malpraktek ya. Nah, para korban Natalia Rusli itu meminta agar Kapolri Listio Sigit dan Kadif Propam dapat membenahi Polres Jakarta Barat. Jadi mereka klaim nih Polres Jakarta Barat waktu itu kerjanya nggak bener nih, masuk angin nih, lama banget nih gitu ya. Wah, dan katanya nih waktu itu penyidik dan Kanit selalu mendesak korban agar menerima ganti rugi dan mencabut laporan polisi. Padahal para korban hanya menginginkan keadilan melalui putusan pengadilan. Ya, waduh banyak deh. Kemudian ada orang namanya Shirley Kuganda ya, yang juga diminta 500 juta oleh Natalia Rusli untuk penangguhan penahanan anaknya yang melibatkan mantan bla 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 lah ya. Nah, jadi itu awal beritanya nih ya. Jadi belum apa-apa, pokoknya seakan-akan Natalia Rusli buruk ya. Nanti kita lihat nih, kita lihat. Kemudian di media Indonesia juga menurunkan berita ya. Ini beritanya bilang bahwa korban dugaan penipuan oknum advokat. Nah, sekarang dia puji kerja Polres Metro Jakarta Barat. Ya. Jadi di sini akhirnya kasusnya itu, berkasnya itu dinyatakan lengkap ya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ya. Maka mereka yang sebelumnya marah-marah gitu sama Polres Jakarta Barat, akhirnya mereka memuji ya, mengapresiasi ya. Nah, jadi di sini mereka apa ya? Katanya tersangka ini Natalia Rusli melalui pihak ketiga mengiming-iming kepada korban ya, bahwa nanti kamu punya kerugian akan diganti katanya ya, selama laporan Anda itu dicabut. Karena katanya Natalia Rusli itu sudah menyeberang menjadi kuasa hukum
lawannya si korban. Kan lucu gitu ya. Sebelumnya menjadi kuasa hukum korban, tapi dia menjadi kuasa hukum lawan. Ya. Nah, akhirnya kesel dan ya ceritanya ya, orang-orang yang merasa dikhianati gitu ya, atau dibohongi ya. Nah, kemudian ini menarik nih kasus ini ya. Baru kali ini saya melakukan sebuah riset yang agak lama juga nih. Nah, mungkin karena merasa terdesak, mungkin di genpi.co ini dikatakan Natalia Rusli ini merasa dikriminalisasi. Wah, dia melawan gitu ya. Dia lapor ke Komisi Kejaksaan ya. Dia minta perlindungan ya, karena dia merasa dikriminalisasi. Nah, waktu itu dia masih di dalam KAI, Kongres Advokat Indonesia ya. Nah, kemudian dia didampingi oleh teman-teman dari KAI ya, minta perlindungan lah ya, karena dianggap ada indikasi kriminalisasi. Jadi Natalia Rusli merasa dikriminalisasi. Nah, ini unik ya, unik dan menarik lah ya. Nah, jadi dia didampingi oleh KAI, Kongres Advokat Indonesia, yang mana sebelumnya dia beranggota di situ, walaupun terakhir dia keluar ya. Nah, dia minta perlindungan atau lapor ke Komisi Kejaksaan ya. Nah, lanjut. Kemudian Natalia Rusli di sini juga kalau saya lihat di berita ini, dia dibela oleh Ketua Umum PPWI ya, Persatuan Perwarta Warga Indonesia kalau nggak salah nih singkatannya ya. Jadi ketua umumnya bilang media yang waktu itu menyerang lah ya Natalia Rusli, diminta jangan jadi PSK-nya LQ Law Firm. Karena begini lah ya, ini singkat aja deh ya. Ternyata Natalia Rusli ini dengan Alvin Lim itu dulu sahabat. Dan kalau tidak salah, kalau saya lihat urutannya, si korban ini yang bawa ke Natalia Rusli pertama kali Alvin Lim. Tapi Alvin Lim, nih katanya beritanya, melihat Natalia Rusli ini nggak bener gitu. Akhirnya korban itu didampingi oleh Alvin Lim melapor ke Polres Jakarta Barat, kira-kira begitu ya. Jadi dengan kata lain, catatan Natalia Rusli dulunya bersahabat dengan Alvin Lim, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di Kompas ini ya, menjelang akhir tahun lalu, tepatnya di 12 Desember tahun 2022, meskipun dia sudah ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang, karena dia sudah dicari-cari kemana nggak ada, tapi dia katanya berhasil dihubungi oleh wartawan Kompas, ya. Akhirnya ya Natalia Rusli cerita gitu ke wartawan Kompas gitu ya. Meski siapa itu ya, Polres Metro Jakarta Barat sudah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap seorang advokat yang tadi namanya Natalia Rusli pada hari Kamis 8 Desember 2022. Nah, karena dicari-cari nggak ketemu gitu, maka masuk DPO ya. Ya tadi terkait kasus penipuan dan penggelapan. Dan mangkir dia 2 kali dipanggil nggak datang-datang ya. Tapi berhasil dihubungi oleh Kompas ya. Nah, dia katanya mengaku memang sengaja tidak menghadiri panggilan polisi karena katanya merasa ada kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi dia nggak mau hadir karena merasa dikriminalisasi, dia bilang. Nah, ini kan menurut Natalia ya, bahwa dia sebelumnya menjadi konsultan hukum korban kasus penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam Indosuria. Korbannya berinisial VS. Kalau ini kan inisial ya, tapi kalau di berita-berita sudah disebutlah Vera, S-nya apa saya lupa. Dan suaminya mengaku mendapatkan kerugian 1 miliar gitu ya. Nah, kemudian VS memberikan kuasa khusus kepada law firm-nya dia yang namanya Master Trust Law Firm ya pada 16 April 2020, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan VS membayar operational fee sebesar 45 juta ya. Dan seterusnya. Nah, tetapi VS ini
akhirnya melaporkan Natalia Rusli karena dia merasa apa yang dijanjikan Natalia Rusli nggak benar gitu. Ya, waktu itu kan Natalia Rusli bilang, wah pasti kembali uangnya bla 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 lah gitu ya. Apalagi diketahui ijazahnya nggak benar gitu ya, maka dilaporkan lah kira-kira. Tapi di penjelasannya Natalia Rusli tentu tidak menjelaskan itu. Tapi dia bilang dia merasa janggal karena tiba-tiba dia dari tahap penyelidikan otomatis jadi tahap penyidikan tanpa ada klarifikasi katanya. Nanti biarlah pengadilan yang membuktikan gitu ya. Kan harusnya katanya dari penyelidikan ke penyidikan ada proses, tapi dia belum pernah diklarifikasi dan tiba-tiba sudah masuk ke tahap penyidikan dipanggil sebagai saksi katanya. Nah, waktu itu katanya tanggal 15 Oktober 2001 dia datang, dia bilang, ya memenuhi undangan berita acara pemeriksaan. Ya, itu di 15 Oktober 2021. Nah, 15 Maret 2022 dia menerima lagi surat yang menyatakan dirinya tersangka. Ya. Tapi tidak diceritakan kenapa gitu. Itu komplainnya dia, ya. Nah, panjang deh ya. Jadi di sini ceritanya dia merasa kasus itu terlalu dipaksakan buat dirinya. Dan dia mengaku sudah 2 kali membuat laporan ke Inspektorat Pengawasan Daerah Itwasda Polda Metro Jaya dan kepada Kepala Biro Pengawas Penyidikan Karowasidik Mabes Polri. Nah, kata Natalia Rusli, hasil gelar perkara keduanya ini, yaitu Itwasda Polda Metro Jaya dan Karowasidik Mabes Polri, menyatakan bahwa kasusnya dia ini tidak terdapat tindak pidana. Jadi dia beralasan, tuh institusi polisi sendiri yang dari Polda Metro dan dari Bareskrim sudah melakukan, ini kan kata dia ya, gelar perkara, nggak ada pelanggaran pidana katanya ya. Jadi menurut dia, upaya Polres Jakarta Barat menerbitkan DPO dinilai ya kriminalisasi ya, dinilai tidak menghormati rekomendasi Itwasda maupun Wasidik di Mabes Polri. Wah, senjatanya itu katanya ya. Nanti kita lihat deh ya, mana yang benar gitu ya. Nah, dia bilang gitu ya, dia akan hadir ke Polres Jakarta Barat jika semua langkah hukum sebagai terlapor sudah saya jalankan, ya kan? Katanya juga, supaya damai katanya, pihak pelapor dalam hal ini VS, minta dia membayar 6 miliar katanya. Nggak tahu sih ya, kenapa mintanya 6 miliar. Oke lah, itu kan versinya Natalia Rusli. Nah, ini panjang nih ya, saya bikin simpel-simpel aja lah. Nah, ini dari kabar sbi.com bilang, Natalia Rusli tersangka kasus penipuan dan penggelapan ini diduga kebal hukum ya, karena sudah DPO dipanggil nggak hadir-hadir dan kagak bisa ditangkap-tangkap gitu katanya ya. Nah, dari sini dikatakan juga di situs ini, seperti yang berita-berita sebelumnya, dia mengaku lawyer tapi ijazahnya tidak terdaftar di Dikti, ya kan? Belum disumpah sebagai advokat, ya. Ketika menerima lawyer fee, jadi seakan-akan satu ijazahnya bodong, istilahnya, belum disumpah sebagai advokat tapi sudah berani menerima lawyer fee, kira-kira begitu, ya. Nah, terus dikatakan juga di sini ditenggarai Natalia Rusli ini dekat dengan jajaran kepolisian. Jadi mereka sekarang merasa, wah ini gara-gara itu kali ya, maka lama ini ya. Nah, jadi di sini, nah di situs ini menarik nih ya, waktu saya baca ya. Katanya Natalia Rusli ini sering memamerkan foto dirinya dengan para perwira Polri katanya. Bahkan di situ dia pernah katakan bahwa dia tuh dikriminalisasi oleh Polri. Padahal katanya dia punya backingan gitu ya. Para penyidik di Polres Jakarta Barat tidak kenal saya katanya ya. Terus dia bilang juga sekarang sudah dikondisikan sehingga proses hukum bisa dihentikan di Polres Jakarta Barat. Nah ini kata dia, katanya di media sosial ya. Saya nggak tahu lah di media sosial mana. Kemudian dia juga bilang apa? Siapa yang tidak kenal saya
Saya ini kuasa hukum Raja Sabta Oktohari. Wah, salah satu penguasa dan pejabat negeri ini. Tim saya sudah mengkondisikan Polres. Wih, hebat ini memang nih Natalia Rusli ya. Agar kasus ini tidak berlanjut. Lihat saja nanti kekuatan backingan saya di kepolisian. Ujar Natalia Rusli sambil tertawa. Waduh, hebat banget ya. Di media sosial mana nih? Oke deh, ini kan kata situs ini ya, kata situs kabar sbi.com. Nah, berani juga ya dia bilangnya bahwa timnya sudah mengkondisikan supaya kasusnya dihentikan di Polres Jakarta Barat. Waduh, karena backingannya kepolisian katanya, dan dia kuasa hukum Raja Sabta Oktohari katanya. Nah, kemudian tetapi tetap saja dia dijadikan tersangka gitu ya, dan tetap dimasukkan ke daftar pencarian orang. Jadi klaimnya yang benar siapa nih? Katanya punya backingan kuat, tapi tetap diburu oleh Polres Jakarta Barat. Ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah benar Natalia Rusli ini kebal hukum? Ternyata tidak, ya kan? Nah, di sini Detik juga menurunkan berita menarik ini ya, terungkap kasus dugaan penipuan Natalia Rusli. Dia bilang di sini ini kan setelah dia ini ya katanya menyerahkan diri ya. Ini berita baru nih, baru kapan ini? Baru kemarin ini, gile ini. Katanya pengacara Natalia Rusli yang sudah menjadi tersangka dan sempat masuk daftar pencarian orang. Nah, katanya ya itu tadi, bukan ditangkap tapi menyerahkan diri gitu ya. Nah, di sini menurut Detik katanya awalnya Natalia Rusli mengaku seorang pengacara profesional berpengalaman yang mengklaim memegang kuasa khusus 30.000 korban jemaah first travel. Jadi dia pernah menangani kasus first travel katanya ya. Sehingga sepak terjangnya tidak perlu diragukan lagi, kata kuasa hukum Ferawati Sanjaya yang melaporkan gitu ya. Nah, kemudian disebut juga di sini ya tadi melakukan penipuan dan penggelapan ya. Di awal Natalia Rusli sering menunjukkan foto-foto kedekatan dengan pengacara-pengacara top gitu ya, sehingga diklaim bahwa dialah hanya satu-satunya, maksudnya hanya melalui Natalia Rusli saja maka uang korban itu bisa dikembalikan dari Indosuria dalam beberapa hari aja gitu. Itu janjinya katanya pertama kali gitu ya. Oleh karena itu para korban ya tertarik oleh janjinya Natalia Rusli, jadi membayarkan sejumlah fee kepada Natalia Rusli ya, yang jumlahnya bervariasi antara 1,5 sampai 5%. Tapi uangnya nggak kunjung turun gitu dari Indosuria. Para korban nagih ke Natalia Rusli gitu ya, tapi responnya jelek gitu ya. Malah apa ya, ada yang diblok gitu ya. Ada yang malah diomel-omelin balik, dianggap, wah kamu nih ngomong jelek-jelekin saya, bla 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 gitu ya. Nah akhirnya ya dilaporkan lah, kira-kira begitu. Nah akhirnya menurut Detik, Natalia Rusli ini menyerahkan diri Selasa lalu ya, Selasa malam gitu ya. Jadi kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Andri Kurniawan, dia tidak ditangkap tapi menyerahkan diri katanya ya. Oke deh ya, pada Selasa malam 21 Maret ya, Natalia Rusli langsung diperiksa dan ditahan ya. Nah, ditahanlah sesuai SOP katanya. Nah, ini yang menarik. Menurut situs Pojok 1, nah inilah jalan panjang Natalia Rusli gitu ya dalam kasus penipuan ya. Nah, di sini dikatakan setelah 4 bulan jadi DPO, akhirnya dia menyerahkan diri ya. Nah, kemudian dikatakan juga di sini berkasnya itu ya memang sudah P21 ya, siap dilimpahkan ke kejaksaan katanya ya. Tapi bersangkutan kan mangkir terus ya kan. Nah, tapi Natalia Rusli bilang bahwa dia itu mangkir karena ngurusin ibunya yang sakit. Ya sekarang alasannya karena ngurusin ibunya yang sakit. Nah tapi ibunya kan sudah meninggal nih. Ya udah sekarang saya nyerahkan diri. Padahal kan sebelumnya dia sesumbar katanya
timnya akan mengkondisikan supaya kasusnya dihentikan di Polres. Sekarang dia bilang dia menghilang karena ngurusin ibunya. Oh, tapi oke lah, itu urusannya dia lah ya. Nah, di sini benar bahwa dia menyerahkan diri katanya. Apalagi nih, ya begitulah, sama dengan yang di atasnya. Karena dia sesumbar bisa mengembalikan uang korban dalam waktu beberapa hari gitu ya. Karena pokoknya dia pengacara top lah gitu ya. Nah, tetapi akhirnya tidak kembali, malah digugat oleh para kliennya sendiri ya. Nah, di sini jadi ya agak ruwet sebenarnya ya kasusnya, tapi biarlah ya. Kasus ini memang harus segera disidang gitu ya. Disidang, dibuka seterang benderangnya di pengadilan, ya kan? Untuk melihat mana yang benar, ya. Apakah benar misalnya Natalia Rusli ternyata ijazahnya bodong? Apakah benar ketika Natalia Rusli menerima kuasa, menerima fee, dia belum disumpah sebagai advokat? Ya kan? Dan juga fakta dia sudah 3 kali pindah kan, dari Peradin ke KAI terus ke Persadi gitu ya. Bahkan di KAI di sidang etiknya katanya terbukti gitu ya, bahwa dia ijazahnya nggak benar. Nah, nanti kita lihat dah hasil pemeriksaan di persidangan, ya kan? Apakah benar selama DPO dia tidak mau datang memenuhi panggilan polisi, alasannya karena ibunya sakit dan dia harus merawat ibunya gitu ya. Padahal kan di sebelumnya dia kan sambil tertawa katanya timnya akan menyelesaikan, menghentikan kasusnya di Polres Jakarta Barat. Dan banyaklah. Kemudian juga wartawan dituduh membela Alvin Lim yang juga membantu korban melaporkan dia di Polres Jakarta Barat. Padahal Alvin Lim dan Natalia Rusli dulunya bersahabat. Jadi menurut saya ini menarik ya. Biarkan ini berakhir dengan sebaik-baiknya di pemeriksaan pengadilan nanti ya, dan biarlah pengadilan yang akan membuktikan apa sebenarnya duduk masalah, karena kan masing-masing pihak punya versi masing-masing. Natalia Rusli merasa dikriminalisasi, korban bilang merasa ditipu, dan dia katanya mereka lah punya bukti bahwa ijazahnya bodong, belum disumpah ketika menerima fee dan surat kuasa dan segala macam. Oke? Jadi menurut saya ini kasus yang menarik. Dan baru kali ini seorang pengacara bodong gitu ya. Sebelumnya ada lagi satu sih ya. Saya nggak usah sebut namanya ya, Anda juga sudah tahu. Dan rasanya akan ada satu lagi pengacara bodong yang kasusnya akan sama seperti ini. Kita nantikan saja ya. Jadi demikian saja bahasan saya tentang Natalia Rusli ini, si wanita cantik yang akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.